Halo, perkenalkan, nama saya Reja Syaputri Regina dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan tentang materi belajar matematika anak usia dini mengenai materi bilangan. Bilangan pada matematika menurut pendapat ahli M. Yazid Bustami merupakan konsep dasar bilangan matematika yang terdiri dari mengurutkan, menjumlahkan, dan mengurutkan angka-angka. Pada anak usia dini, pada pembelajaran anak usia dini, konsep bilangan ini dapat melatih dan merangsang otak anak untuk berpikir kreatif dan berpikir logis. Pada anak usia dini, konsep pengenalan bilangan matematika ini memang harus benar-benar kita lakukan, kita ajarkan, kita kenalkan sejak anak masih di usia golden age. Mengapa? Karena pada saat usia anak golden age, di mana anak lebih mengutamakan tindakan meniru dan melihat kenyataan apa yang dia lihat. Jadi, kita dapat mengenalkan konsep bilangan matematika ini kepada anak harus secara sederhana dan sesimpel mungkin agar anak lebih mudah memahami bagaimana sih sebenarnya konsep matematika ini. Lalu kita sebagai guru PAUD dapat mengenalkan konsep bilangan matematika ini kepada anak dengan menggunakan suatu permainan, di mana seperti yang kita ketahui, permainan adalah cara anak untuk belajar, untuk mendapatkan suatu pengalaman, bereksplorasi dengan lingkungan, dan dapat mendapatkan pengetahuan dari apa yang dia lihat. Jadi, kita sebagai guru, kita dapat merancang suatu permainan bagaimana kita dapat secara tidak langsung mengenalkan konsep bilangan matematika ini kepada anak. Seperti yang kita ketahui, konsep bilangan matematika ini sebenarnya sangat mudah, di mana kita dapat menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, bilangan tersebut bagaimana kita mampu mengungkapkan, dapat menyebutkan, dapat membilang angka-angka, susunan angka-angka yang sesuai dengan polanya. Jadi, kita sebagai guru dapat merancang suatu permainan, di mana sebagai contoh kita dapat merancang suatu permainan bermain pola. Kita membuat suatu permainan puzzle angka yang mengurutkan kotak-kotak yang berisi angka-angka sesuai dengan warna dan urutannya. Jadi, ketika kita menyebutkan kepada anak, ini angka 1, masukkan ke sketsanya. Lalu ini angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Jadi dengan begitu anak dapat membilang angka tersebut, dapat mengurutkan angka-angka tersebut sesuai dengan susunannya, sesuai dengan pola susunannya. Ada beberapa cara bagaimana kita dapat mengenalkan konsep bilangan matematika kepada anak. 1. Pertama, melalui pengamatan. Bagaimana sih maksudnya melalui pengamatan ini? Sesederhana ini, kita sebagai guru, kita mengenalkan anggota tubuh kepada anak. Mata ada 2, tangan ada 2, jari tangan ada 10. Nah, dengan begitu, anak akan tahu, oh mata saya ada 2, oh tangan saya ada 2, oh jari tangan saya ada 10. Nah, dengan begitu anak dapat membilang, anak dapat menyebutkan ada beberapa angka dari anggota tubuhnya sendiri. Lalu cara yang kedua, mencocokkan dengan sambil dihitung. Misalnya nih, kita mengambil uang koin. Nah, kita bilang sama si anak, ini koin ini 1, koin ini 2, koin ini 3, dan ketiga koin tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, jadi si guru dapat mencontohkan koin yang paling kecil dengan susunan paling kecil dan memiliki angka 3. Berarti si anak tahu, oh koin yang kecil tersebut ada 3 koin. Nah, dengan cara begitu, dengan cara mencocokkan sambil disebutkan, anak akan tahu bagaimana konsep bilangan matematika dengan cara sederhana. Lalu cara yang ketiga itu ada menjumlah, membandingkan, dan simbol angka.
di mana penjelasannya guru menginstruksikan kepada si anak, ambil permen itu sebanyak 3. Maka si anak dengan secara tidak langsung dia akan menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mengambil permen tersebut sebanyak 3, dan dia akan sambil menghitung 1, 2, 3. Nah, dengan cara begitu anak dapat menyebutkan konsep bilangan secara sederhana, bilangan matematika secara sederhana. Jadi dalam permainan-permainan ataupun cara-cara yang dilakukan guru tersebut, selain menjelaskan konsep bilangan matematika kepada anak, guru juga dapat melatih aspek-aspek perkembangan anak, dapat melatih aspek kemampuan berpikirnya, dapat melatih aspek kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya, dapat melatih aspek-aspek kebahasaan si anak. Mengapa saya katakan begitu? Sebagai contoh, ketika kita bermain instruksi permen 3 tersebut, di mana guru menginstruksikan anak-anak, ayo kita ambil permen tersebut sebanyak 3. Nah, maka si anak akan menggerakkan tubuhnya dan akan menggerakkan tangannya untuk mengambil permen tersebut dari wadahnya sebanyak 3. Dengan cara begitu, anak akan melatih kemampuan otot, kemampuan bergerak tubuhnya, agar semakin terlatih. Lalu bagaimana sih melatih aspek bahasa dari permainan tersebut? Ketika guru memberikan instruksi ambil permen tersebut sebanyak 3. Nah, pasti ada saja anak yang tidak tahu bagaimana sih, ada berapa banyak sih 3 tersebut, ada berapa banyak sih permen yang disebut 3 itu. Nah, pasti si anak akan bertanya kepada gurunya, "Bu, saya tidak tahu ada angka 3 itu sebanyak berapa, permen 3 itu banyaknya seperti apa, segini kah Bu, segini kah Bu?" Nah, dengan cara begitu akan melatih kemampuan bahasa si anak untuk bertanya kepada gurunya. Jadi teman-teman, dari konsep bilangan matematika ini, materi bilangan matematika ini sebenarnya sangat mudah untuk diajarkan kepada anak. Tetapi kita sebagai guru memang harus benar-benar memikirkan bagaimana sebenarnya cara-cara yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengenalkan konsep bilangan matematika ini kepada anak. Apalagi pada anak usia dini, memang di usia mereka kita memang harus benar-benar melakukan dan mentransfer ilmu tersebut dengan hal yang sederhana saja tanpa mempersulit si anak. Dengan begitu si anak akan lebih mudah memahami bagaimana urutan angka, bagaimana susunan-susunan angka, pola-pola angka, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi bilangan matematika untuk anak usia dini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi memasangkan. Anak-anak dapat dilatih sejak baru lahir mengenal kelompok-kelompok nokta-nokta dalam 12-an, 15-an, dan bahkan 17-an. Anak-anak kurang dari 6 bulan dapat memasangkan 2 atau 3 kotak-kotak pada bilangan yang sama. Dan mereka juga dapat menandai operasi sederhana kelompok-kelompok lebih dari 3 objek, tetapi hasilnya masih belum benar. Mereka belajar waktu dan pola seperti menyadari perubahan hari, ritme, dan lagu. Anak juga belajar tentang jarak. Mereka berusaha menjangkau objek-objek yang dekat maupun jauh. Anak juga menyadari ukuran dan bentuk dari objek-objek di sekitarnya. Nah, jadi pada tahapan ini anak menunjukkan aktivitas yang berkaitan dengan benda-benda fisik. Nah, jadi selain tentang memasangkan, anak sejak dini perlu melakukan kegiatan-kegiatan matematika yang dikemas secara menyenangkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu tentang klasifikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang klasifikasi, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir.
sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini 0-6 tahun adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itulah maka anak usia dini dikatakan sebagai golden age, usia emas, yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan, supaya anak mampu menggolongkan atau menyortir benda-benda. Mereka harus mengembangkan pengertian tentang saling memiliki kesamaan, keserupaan, kesamaan, dan perbedaan. Kegiatan yang dapat mendukung kemampuan klasifikasi anak ada 2. Yang pertama itu membandingkan. Membandingkan adalah proses di mana anak membangun suatu hubungan antara dua benda berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua ada menyusun. Menyusun atau menata adalah tingkat lebih tinggi dari perbandingan. Menyusun melibatkan perbandingan benda-benda yang lebih banyak, menempatkan benda-benda dalam satu urutan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karmel Pakpahan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pola. Pola sebagian besar dari aljabar dapat dikenalkan kepada anak usia dini. Konsep pola diajarkan setelah konsep-konsep matematika awal telah dipahami dan dilakukan oleh anak, dan juga setelah konsep bentuk dan ruang diajarkan. NCTM atau Dewan Nasional Guru Matematika menyatakan bahwa pola merupakan kemampuan untuk menunjukkan urutan selanjutnya, serta akan membantu anak membuat prediksi pada situasi anak lain. Pembelajaran konsep pola merupakan lanjutan dari pembelajaran konsep mengurutkan, sedangkan konsep mengurutkan sendiri merupakan lanjutan konsep membandingkan. Pembelajaran pola dapat mengikuti prinsip seperti contoh anak-anak prasekolah, karena mereka dapat diselesaikan menggunakan pencocokan penampilan. Misalnya, seorang anak dapat menduplikasi suatu pola dengan mencocokkan warna atau bentuk setiap item dalam pola sekaligus. Di sisi lain, tugas mengisolasi unit dan mentransfer mungkin lebih sulit karena meminta anak-anak untuk menggunakan strategi kesamaan relasional untuk mempresentasikan, mengabstraksi, dan selanjutnya. Sekian dari materi saya mengenai pola, saya kembalikan kepada moderator. Pola dapat berupa numerik atau melibatkan angka atau bilangan, sedangkan pola numerik merupakan melibatkan bentuk, suara, atau bentuk lainnya seperti warna atau posisi. Beberapa tugas memola meminta anak-anak untuk menduplikasi atau memperluas pola, sementara yang lain meminta anak-anak untuk mengisolasi atau mentransfer struktur yang mendasari suatu pola ke materi baru. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan objek yang diukur dengan suatu pengukuran. Menurut Nur Hazizah, pada tahap awal anak melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat pengukur dengan jalan membandingkan suatu benda dengan benda lainnya, seperti membandingkan panjang dengan pendek, besar dengan kecil, dan tinggi dengan rendah, dan sebagainya. Pada anak usia dini, pengukuran dapat dilakukan dengan kegiatan sederhana menggunakan benda-benda di sekitarnya atau yang lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika di sekolah, anak disuruh guru untuk mengukur panjang teras dengan cara melangkah. Jadi, anak itu disuruh untuk berjalan dari ujung satu teras ke ujung teras dengan cara melangkah berjalan sambil menghitung kotak keramik yang dilewati anak. Nah, jika misalnya kotak keramik yang dilewati anak itu ada 20, dan jika memang 20 yang disebutkan anak sesuai dengan apa yang telah dihitung guru, maka dapat dikatakan anak sudah dapat mengerti apa itu konsep pengukuran tanpa disadari oleh si anak.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi geometri. Geometri adalah membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar seperti segi empat, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Mengenalkan bentuk-bentuk geometri pada anak usia dini sangat berpengaruh untuk ke jenjang selanjutnya. Mengenalkan bentuk geometri pada anak bisa menggunakan cara bermain sambil belajar. Contoh pembelajaran geometri yang dapat dilakukan guru kepada anak usia dini yaitu melalui game geometri. Jadi, di sini anak diharapkan dapat mengenal dan menyebutkan berbagai macam benda berdasarkan bentuk geometrinya dengan cara mengamati benda-benda yang ada di sekitar anak. Semisalnya mengamati suatu bola. Nah, bola itu seperti berbentuk lingkaran. Selain bola, anak juga bisa mengamati buku tulisnya. Buku tulisnya itu berbentuk persegi panjang, dan masih banyak lagi yang dapat diamati anak sesuai dengan bentuk-bentuk geometri.